Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Lutfi Afifi dengan NIM 1900892 dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2019 kelas 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Cikswa Buana MPD dan Ibu Mirna Nuralia Abdullah SS MSc. Dalam video ini, program pemberdayaan saya yaitu pemberdayaan ekonomi kelompok ibu-ibu di Jalan Ciroyom Gang Al-Fatah RT 3 RW 10 dengan memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur. Alasan saya memilih untuk melakukan pemberdayaan di sini karena setiap rumahnya memiliki lahan pekarangan yang tidak begitu luas. Selain itu, potensi yang dimiliki di sini merupakan ibu-ibu yang suka menanam tanaman hias, namun belum ada yang memanfaatkan lahan untuk menanam sayur. Hal tersebut yang menjadi latar belakang untuk mengembangkan potensi bercocok tanam yang dimiliki ibu-ibu melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayur. Adapun tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan sumber pendapatan dari hasil pengelolaan sayur menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Penerima manfaat dari program pemberdayaan ini yaitu kelompok ibu-ibu rumah tangga di Gang Al-Fatah. Langkah kegiatan dari program pemberdayaan yang akan diikuti oleh kelompok ibu-ibu ini yaitu yang pertama, pemetaan potensi merupakan langkah awal berjalannya rencana pemberdayaan. Di daerah ini, potensi yang dapat dikembangkan yakni potensi lahan, pekarangan, dan kemampuan ibu-ibu dalam bercocok tanam, tanaman hias. Yang kedua, analisis potensi. Strength, terdapat sumber daya manusia yang memiliki keahlian bercocok tanam dan mengolah hasil tanaman menjadi makanan. Yang kedua, weakness, cukup padat penduduk, lahan yang tidak terlalu luas untuk menanam, dan belum ada industri rumah tangga makanan. Opportunity, potensi yang dimiliki oleh ibu-ibu dalam bercocok tanam dan dapat mengembangkan usaha industri makanan. Threat, gagal panen jika tanaman sayur tidak dirawat dan penyimpanan tanaman yang tidak tepat di lokasi gang yang tidak luas bisa menyebabkan pot tanaman sayur rusak. Yang ketiga, penyusunan desain model. Yang pertama, pra-pemberdayaan, yaitu sebelum melakukan pemberdayaan terlebih dahulu menganalisis situasi, mengidentifikasi potensi dan masalah serta kebutuhan. Input, daerah yang menjadi lokasi pemberdayaan ini memiliki potensi yaitu kelompok ibu-ibu yang suka bercocok tanam tanaman hias dan terdapat lahan yang bisa dimanfaatkan. Sosialisasi, dengan memberikan pengetahuan kepada kelompok ibu-ibu tentang cara memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur dengan memanfaatkan polybag, teknik menanam vertikal, atau dengan memanfaatkan barang bekas. Kegiatan, terdapat pembagian dua kelompok pada kelompok ibu-ibu di Gang Al-Fatah. Tujuan dan output, pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh kelompok ibu-ibu setempat. Outputnya yaitu lahan dapat termanfaatkan dengan baik, hasil dari menanam bisa sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, dan diolah menjadi makanan yang dapat dijual sehingga akan ada pemasukan bagi kelompok ibu-ibu setempat. Yang keempat, sosialisasi dan diseminasi. Sosialisasi dan diseminasi dilakukan kepada kelompok ibu-ibu setempat dengan menyampaikan materi tentang cara memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur dengan memanfaatkan polybag, teknik menanam vertikal, atau dengan memanfaatkan barang bekas. Yang kelima, pembentukan kelompok usaha dan produktif. Kelompok 1 adalah ibu-ibu yang menanam sayuran, mulai dari proses menanam benih hingga memanen hasil tanaman. Sedangkan kelompok 2 adalah ibu-ibu yang mengolah dan memasarkan hasil tanaman yang telah diolah menjadi makanan. Yang keenam, penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis koperasi. Dengan mengajukan usaha rumahan yang dilakukan ke Dinas Koperasi di daerah Ciroyom, yaitu Koperasi Mitra Niaga, dengan begitu bisa menjadi peluang untuk mengembangkan usaha industri rumahan ini menjadi lebih maju. Yang ketujuh, konsultasi dan pendampingan. Dalam prosesnya, ibu-ibu ini didampingi dan diberikan pelatihan untuk menanam sayur, mulai dari menyemai benih, menanam bibit sayuran,
dan peralatan sayuran. Kelompok ibu-ibu di sini menanam beberapa jenis sayuran seperti kangkung, selada, seledri, dan daun bawang. Yang kedelapan yaitu monitoring dan evaluasi. Setelah kegiatan menanam sayur berlangsung, ibu-ibu di sini memanfaatkan tanaman daun bawang untuk dijadikan bahan campuran dalam pembuatan keripik pangsit yang menjadi kegiatan industri makanan. Dan untuk sayuran jenis lainnya itu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Yang kesembilan, tindak lanjut perkembangan. Setelah berjalannya program ini, kelompok ibu-ibu di sini tumbuh dan memiliki rasa kesadaran, kemauan untuk terus menjalankan program ini dengan terus melanjutkan menanam sayur, baik untuk dikonsumsi secara pribadi atau untuk meneruskan usaha industri makanan keripik pangsit tersebut. Dalam program ini, pendekatan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, karakteristik lokal, dan berkelanjutan. Keterbukaan di sini akan mempermudah dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan yang dihadapi dengan melibatkan semua orang dalam kelompok. Partisipasi dalam program ini, semua ibu-ibu berperan aktif dalam proses program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan semangat tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material. Karakteristik lokal dengan lahan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat di daerah ini dan didukung dengan adanya kelompok ibu-ibu setempat untuk berpartisipasi dalam mengelola telah memberikan manfaat yang baik untuk pengembangan potensi lahan dan usaha pembuatan makanan berkelanjutan. Dengan berbekal pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh kelompok ibu-ibu tersebut, maka akan tumbuh kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk terus menjalankan program ini. Karakteristik dari pemanfaatan lahan pekarangan umumnya masih bersifat sambilan atau hanya untuk mengisi waktu luang dan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga saja. Walaupun demikian, dalam konteks untuk meningkatkan sumber pendapatan dengan memanfaatkan lahan pekarangan dapat memainkan peran yang cukup penting, terutama sebagai sumber penyedia pangan dan sumber pendapatan tambahan. Melalui kegiatan pemberdayaan ini, masyarakat diedukasi terkait dengan budidaya bercocok tanam sederhana yang tidak hanya dapat mengisi waktu luang, akan tetapi juga akan dapat meningkatkan kondisi perekonomian. Melalui sosialisasi program ini bisa menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dan pemberdayaannya. Dilihat dari ragamnya kemudahan dan manfaat yang didapat, bisa menjadi sebuah gerakan yang dapat direalisasikan secara terus-menerus oleh masyarakat secara maksimal dan optimal.